Waalaikumsalam. Pertama kali kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Haji Saprian Sapri. Kebetulan kita sebagai kepala kantor Kementerian Agama, kantor Depak kalau dulu. Nah, di Kabupaten Malinau. Oh, gimana? Jadi sudah jalan 3 tahun tugas di sana. Nah, sekarang ini saya dapat tugas karena mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional PKN 2. Diklat 2. Jadi salah satu tugas kami adalah mewawancarai setiap suku, terutama yang dari Kalimantan Utara itu suku Dayak, kemudian suku Tidong, sama suku Bulungan dari Bulungan. 3 ini kami wawancarai. Apa yang diwawancarai itu adalah tentang nilai-nilai atau falsafah hidup lah Pak, dari suku-suku itu yang bisa disejajarkan dengan nilai-nilai moderasi beragama. Jadi nilai-nilai moderasi beragama itu contohnya gini Pak. Di dalam Islam itu ada istilah tasamuh. Tasamuh itu bahasa Indonesianya artinya toleransi, saling menghormati. Gitu. Nah itu salah satu nilai moderasi beragama. Sekarang Bapak sebagai ketua Suku di sini di KTT mungkin bisa menjelaskan atau menyebutkan salah satu yang sama artinya dengan tasamuh tadi itu, dengan toleransi itu dalam suku Tidong. Maksudnya Lalu bagaimana itu nilai-nilai ajaran orang-orang Tidong dulu yang ada hubungannya dengan toleransi. Toleransi itu artinya menghormati orang lain, gitu kan Pak? Nah, apakah ada di dalam suku Tidong itu? Apa istilahnya dalam bahasa Tidong dan bagaimana menjelaskannya? Gitu. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Iskandar Ali. Iskandar Ali. Ali ini sama Pak saya juga. Kalau saya sampai Sali. Iya. Sebenarnya perlu Ya silakan. bahwasanya orang Tidong itu juga punya pesan dulu. Nah itu dia. Pesan itu yang muat dalam satu nyanyian ataupun istilahnya apa ya, yang disebut dengan bebolong artinya pesan. Jadi nenek moyang orang Tidong itu berpesan bahwa pertama-tama impong berguna senjai. Artinya itu Mohon Pak Iskandar agak pelan ya bukan. impong berguna senjai itu filsafat orang Tidong. Iya. Kemudian impong berguna senjai itu kalau kita Indonesia kan dia tidak mau bercerai. Impong bersatu persatuan gitu ya. Satu dalam kesatuan itu menghormati orang-orang tua dan orang-orang yang datang. Kemudian orang Tidong itu ada 2. Dia punya adat, punya istiadat. Kalau dia punya adat itu dia punya budaya yang menurut kita pelajari. Kemudian istiadat, dia punya adat. Dia hormat sama orang datang. Dia toleransi sama pendatang siapapun. Karena orang tua dulu itu orang Tidong khususnya dia punya istiadat. Istiadat itu artinya punya adat, adab. Itu apa? Saling menghormati bersama, baik itu sama sukunya maupun sama pendatang. Nah, sampai hari ini orang Tidong itu tidak pernah berselisih paham dengan orang-orang. Terkecuali tadi itu ya. Karena itu tadi. Terkecuali memang didahului oleh orang lain. Nah, ini lain lagi nih. Karena
prinsipnya itu apa? Dia menghormati. ya dia sudah menghormati. Nah, dia siap juga membela tempat kelahirannya. Kalau dia digabung. Jadi Kristen orang tua itu kan dia punya istiadat menghormati orang lain. Yaitu salah satu yang berhubungan langsung dengan adanya moderasi beragama yang istilah dalam bahasa Arab itu tasamuh. Tasamuh itu artinya toleransi. Terus yang kedua, Pak, apakah ada di dalam adat atau falsafah hidup orang hidup itu yang di dalam moderasi beragama itu disebut sebagai kalau kita sholat itu ada iktidal. Iktidal itu sebenarnya cenderung atau berat kepada keadilan. Nah, sekarang di dalam hidup ada nggak itu yang begitu? Kalau hidup dia punya pesan yang punya adil. Apa istilahnya Pak? Dalam bahasa hidupnya. Cuma bahasa hidup ini juga susah di Indonesia kan? Iya gitu ya. Tapi apa? Mungkin ada bisa disebutkan gitu kan. Nanti Bapak jelaskan. Iya. Apa ya? Pokoknya dia punya prinsip adil dalam segala hal, baik sama keluarga maupun sama teman-teman. Ya, memang adil itu kan dia dari bahasa Arab, adil, tapi adil itu juga sudah jadi bahasa Indonesia dan sudah dipakai menjadi bahasa suku-suku itu. Artinya orang hidup itu menyebut adil itu adil, gitu, tidak ada bahasa lainnya gitu. Memang adil dari bahasa Arab. Ada bahasa lainnya, bahasa itu. Iya, betul. Jadi adil dalam bersikap ya. Tapi memang ada dalam suku hidup itu yang mengajarkan tentang keadilan gitu ya. Ya. Itu memang menjadi pesan nenek moyang yang diadakan dalam satu lagu. Dalam tadi hidup tadi itu ya. Ya, kebobolan tadi itu. Mungkin Pak Askandar bisa menjelaskan yang dalam prakteknya di suku hidup itu seperti apa yang keadilan itu tadi itu. Sulit juga Biasanya berbagi ya. Pokoknya adil dalam segala hal, adil dalam pembagian, adil dalam hak atas tanah. Oh, termasuk tanah-tanahnya juga ya. Karena dia kalau dia masalah tanah pertanian kan orang hidup ini semuanya petani. Iya, petani kan. Dia itu adil. Dia melalui orang tua dia memutuskan. Iya. Jadi adil dalam semua lah, adil dalam keluarga, adil dalam menyambut orang yang datang. Kemudian di dalam moderasi Pak itu ada yang disebut sebagai tawasud. Itu dari bahasa Arab. Tawasud itu artinya kita ini berada di tengah-tengah. Artinya tidak berat ke kanan, tidak berat juga ke kiri. Artinya kita di tengah-tengah aja. Itu dalam Islam namanya umatan. Nabi Muhammad mengatakan umatan wasata. Jadi kita ini kata Nabi umat yang berada di tengah-tengah. Artinya tidak, kalau orang itu pemarah tidak juga terlalu pemarah. Kalau dia diam dan juga terlalu diam. Jadi di tengah-tengah itu kan. Jadi bisa menahan dirinya di dalam posisi moderat atau tawasud tadi. Makanya di pertandingan sepak bola itu kan ada wasit. Wasit itu dari bahasa Arab, ya kan? Wasato tadi itu berada di tengah-tengah. Jadi dia dalam pihak sebelah sana ini, ya kan harus adil kan gitu. Ya, penjelasannya. Nah kira-kira apa lagi yang ada di falsafah orang hidup itu yang bisa kita jelaskan dalam rangka moderasi beragama ini Pak? Selain daripada apa tadi nyanyian tadi. Menurut Pak Sandaria sebagai ketua suku hidup. Dia kalau orang hidup itu artinya berarti nggak pernah dia memihak ke
penyabar. Dia tidak pernah apa marah-marah dan Oh. karena apa? Karena di apa dengan budaya adat istiadat Iya. dia dikekang dengan itu. Jadi sehingga Ya diikat sama itu ya. kali diikat dengan Adat budayanya tadi itu. Jadi dia kalau berada di tengah-tengah itu dia memang tidak biasa. Dan itu satu sumbernya itu dalam bentuk nyanyian tadi itu Pak ya? Iya. Gitu. Nah, Itu tertulis atau gimana Pak? memang tidak tertulis ya. Oh, jadi lewat nyanyian itu diturunkan ke generasi berikutnya. Iya, iya. Kemudian selain nilai keadilan, kemudian kejujuran, tidak memihak, kemudian toleransi tadi. Kira-kira apakah ada lagi nilai adat istiadat dari Kidung itu yang Bapak ketahui? Gitu kan? Sebenarnya banyak. Ya, apa? Nggak usah banyak. Tapi alangkah baiknya kalau disebutkan dalam bahasa Kidungnya apa? Apa istilahnya gitu kan? Nanti Bapak jelaskan. Jadi Pak, saya mungkin bisa Silakan. menambah aja Pak. Ya, ini memperkuat Pak Iskandar. Jadi kalau berbicara tentang moderasi ini adalah yang menghindari kekerasan. Itu salah satunya. Sebenarnya tadi Pak Ketua telah mengatakan bahwa sebelum lahirnya Pancasila ini kami sudah memegang satu tadi Limpong dari Nasi lain. Limpong Nasi itu adalah menjaga satu kesatuan tidak berpecah. Tidak berbeda. Iya. Kalau Pancasilanya Persatuan Indonesia ya, ya. Persatuan Indonesia. Ya. Itu sudah ada di undang-undang itu. Oh. Iya, sudah ada. Artinya kami ini di dalam tanah Kidung ini terkhusus tanah Kidung kan ada dua suku yang asli di sini, Pak. Ya. Pertama, Ya. Kidung, dan kedua saudara kami orang Bulusu. Bulusu itu Baik. Iya. bagian dari Kidung juga atau gimana? Nah, Enggak, Pak. Dia memang Dayak. Iya. Oh, Bulusu itu. Bulusu ya, Pak. Nah, tapi kami merupakan satu kesatuan yang ada di Taka ini. Hanya dua etnis begitu yang belum menjadi suku ini. Bulusu tadi. Yang asli. Oh, gitu. Beda dengan Mamina. Ya. Beda lagi dengan Bungan juga. Nah, kalau kami di sini cuma dua seperti yaitu Kidung dan Bulusu. Yang mana Kidung ini kebanyakan di daerah pesisir dan pantai. Iya, iya, iya. Bukan dari Betul, iya. kedua adalah kami ini Bulusu itu. di daerah. Nah, di mana dua suku ini juga bersaudara tapi tidak pernah berkelahi. Tadi kami tetap menjaga satu kesatuan. Itu tadi itu ya. Ya, keduanya kalau kearifan lokal kami orang Kidung sudah kami perlihatkan juga tidak ada tes dan kearifan baik masalah lahan, kami juga mengatur secara Tanah tadi. tanah tadi, ya kan? Terus kearifan lokal kalau anak kami contoh dalam perkawinan dan budaya, itu juga kami atur secara kalau memang ini kita ikut kerja. Itu kearifan lokal yang sudah memang kami perlihatkan. Masalah keagamaan kami selalu dari zaman nenek moyang kami Ya. tidak pernah yang namanya kalau memang mereka tidak paksaan. Ya. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Tapi rata-rata ya bekerja mereka banyak karena orang ketiga itu adalah mencari satu persaudaraan yang dulu kami jaga. Nah, itulah. Nah, sehingga Limpong 2002 ini kami selalu berpatokan karena kami anggap Undang-Undang 2002 ini sebelum lahirnya Pancasila. Bahkan belum lahir. Belum lahir Pancasila. Ini sudah ada duluan. Sudah ada duluan. Luar. Maka itu yang selalu kami jaga. Siapapun dia yang minoritas baik tidak agama, sama agama, beda suku, satu suku, maka kami selalu kami menjaga kearifan lokal. Apapun mau berusaha di sini, begitu ada kalau bilang Silakan. Itu namanya keterbukaan. Iya, keterbukaan. Persilakan orang lain. dengan kata-kata nasional atau apa dengan tidak gitu lalu Itu dia. itu paling menghargai Saling menghargai. ya. Cuman kira-kira Pak bisa nyebutkan nggak Pak? Maksudnya saling menghargai itu ada kan istilahnya dalam bahasa itu? Nah, saling menghargai ini dalam bahasa Hindu ini kalau Menghargai supaya ini kan lebih. ya ada kayak ada istilah gitu. Iya, gitu. Nah, itu
nanti saya kupas Pak. Saya tuliskan, saya jelaskan. Ya kan? Kalau maksudnya dalam bahasa Indonesia kan tadi sudah Bapak sebutkan tuh. Ya, kami sebutkan tadi kan limpong berdurasi 2 itu adalah saling menghargai, Saling menghargai. saling menyatukan. Atau cukup dari itu aja? Itu memang sangat luas sekali Pak. Nah, gitu ya. Iya. Itu penjelasannya luas. Luas Pak. Adil, kemudian tadi sabar kata Pak Saudara kan? Dari situ Pak. Iya iya. Iya. Menghormati orang lain. Iya. Dari situ semua. Oh begitu. Jadi limpong di lunas itu adalah lantai perahu. Lantai perahu itu. Iya. Itu namanya. Lunas perahu. Ada pokoknya nggak? Ada juga prinsipnya itu berlimpung takamikan cuek kita buyus. Belimbung tata niaga. Cuek kita buyus. Mohon maaf Pak, nanti saya catat supaya jelas nih Pak. Jadi itu apa? Ini luar biasa ini. Itu kalau Indonesia nya bersatu di kadang itu bercerai kita. Oh. Takamikan dari itu. Berlimpung takamikan cuek. Pernikahan sebaliknya itu memang sudah ada Pak. Udah. Ditanamkan. Malah ada dari sisi luar ya. Iya. 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 Mohon maaf Pak, nanti kami mau catat. Yang kedua apa tuh? Yang pertama tadi limpung apa itu? Yang kedua sama yang tadi. Ya, limpung melunasi juga. Itu ada artinya Pak. Limpung di lunasi cuek itu udah arti luas. Iya. Semua itu masuk ke situ ya. Semuanya masuk. Keadilan, kesabaran, Iya. menghormati orang lain, gitu kan? Ya. Jadi yang pertama tadi Pak, Impong impong, de, lunas lunas, injual injual. lunas Perahu itu cerai Pak. Cerai. Kalau di lunas tadi kan Pak? Itu artinya Alas perahu tadi itu? ya kalau lunas perumpamaannya Pak. pemahamannya itu perahu lunas belakang. Kalau injual bercerai bisa. Kalau impong tidak tidak. artinya apa? Jangan sampai. Jangan sampai. Jadi Tidak ada keinginan untuk bercerai berai. bersatu lah. Ya, bersatu. Tidak bercerai-berai. Iya. Jadi sama dengan bersatu sebenarnya. Iya. Iya. Ya. Nah satu juga Kemudian yang kedua tadi berlimpung takkan berlimpung takkan berlimpung takamikan, terus cuai kata incuai, cuai pakai n ya? ya Incuai, sama kayak gini tadi. Incuai, kata buyus 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 yus atau buyus. Artinya? bersatu kita bercerai. Oh gitu. Itu dasarnya zaman dulu. Bersatu kita teguh bercerai teruntuk gitu kan? Ini apa sama-sama ini pesannya nih. Iya. Bersama. Impung berlunas, incuai. Jadi bercerai tadi ini ya, yang apa? Incuai tadi ya? Ya, coba itu bahasa cerai. Jadi kalau buyus ini Pak apa? Buyus ya runtuh. Runtuh. Nah, dapat sudah kan? Kemudian ini Pak, sebagai pertanyaan yang terakhir, kira-kira apakah Bapak setuju dengan cara kita ini, cara untuk menyatukan antara nilai-nilai kearifan lokal itu dengan semangat moderasi beragama? Itu pertanyaannya. Apakah Bapak setuju? Sudah pasti. Apa tidak? Gitu. Kalau setuju kenapa Pak? Nih perlu di. Nanti Bapak bisa tambahkan juga Pak. Ya. Apa tadi? Sekarang Pak, lepaskan dari itu. Jadi apakah Bapak setuju dengan memadukan nilai-nilai luhur suku Tidung yang tua itu dengan nilai-nilai moderasi beragama, penghormatan? Memang kita setuju. Alasannya Pak? Alasannya karena kita berada di negara Satuan Republik Indonesia. Itu dia. NKRI yang kamu. Iya. Jadi setiap warga negara itu yang harus menyetujui siapapun di apa yang kita masuk suku. Ya. Suku ini kan apa? Sebagian dari NKRI. Kekayaan negara kita. Kekayaan. Ya. Budaya itu kan merupakan kekayaan. Nah justru itu kami dalam Muslim ini memang
setuju dengan itu karena kami berada di negara kesatuan negeri. Iya. Artinya Ya, Bapak mendukung itu ya. Ya, Ya. berdasarkan Pancasila ya Tuhan. Ya. Itu termasuk juga kan. Iya, iya. Apalagi tadi Bapak sebutkan nilai-nilai seperti bersatu kita teguh. Iya, iya. Itu sudah ada duluan. Ya, sudah ada. Sebelum ada konsep-konsep yang lain Iya, iya, yang di apa pendiri-pendiri Bapak bangsa kita itu kan. Apalagi kita ini Pak, sudah beragama. Iya, ditambah lagi dengan agama. Agama. Ya. Nah ini dia masuk Pak. Jadi antara nilai luhur dengan agama itu kan ternyata klop gitu. Iya. Klop. Apalagi kita agama mayoritas. Iya. Kalau kita tidak menghormati juga agama lain, kacau pula jadinya. Alhamdulillah. Sementara kita mayoritas. Itu dia poin tujuan dari wawancara ini. Memang harus tidak boleh ditinggal. Tidak boleh. Nilai budaya luhur orang tua kita dulu kan. Dan itu ternyata banyak sudah dilupakan. Ya, memang. Generasi Iya, iya. kita. Nah makanya ini saya mau angkat, nanti kita berikan kepada anak-anak Iya, iya. yang muda sekali. Mungkin ada tambahan dari Pak Sekretaris. Saya mau nambah sedikit. Ya silakan. Apakah Bapak setuju dengan modernisasi Ya. dan Nilai-nilai seperti itu. tadi kebetulan saya sangat jelas bahwa NKRI ini terdiri dari beberapa suku dan suku yang ada di kita, dari beberapa agama yang dihadirkan oleh kami satu dari satu. Iya, iya, iya. Kenapa? Iya. Pada intinya seperti yang bilang tadi, sebelum Pancasila lahir, kami sudah punya filsafat untuk menjaga NKRI ini jangan sampai ada goncangan-goncangan moral Iya. yang bermunculan di era yang sekarang ini. Nah, makanya kita tidak bisa melepaskan dari filsafat yang ada dalam video, maka Iya. kami sebagai lembaga adat Baik. menyampaikan filsafat ini, Baik. menjaga kesatuan Iya. NKRI terkhususnya di dalam hidup kita. Siap. Itu yang Mohon maaf tadi nama lengkap Bapak Haji Haji kan? Haji, Haji. Haji ya Bukan Pak. bukan Haji, Haji. Oh Haji itu. Ya. Haji. Haji Haji ya. karena Haji Haji. ya. Oh, Mas Askara Iskandar M. Ali. Ali. Ini nama orang tua Pak? Ya. M. Ali ini. Ya. Berarti sama saya Pak. Sapriasan nama saya. Muhammad Ali itu nama orang tua saya. Ya. Dan sebelah dari mama saya Pak, itu nenek saya itu ada dari itu di Tarakan. Oh, tak Nenek main meninggal sudah dia. Jadi ada juga lah mereka dengan gitu kan. Cuma saya lahir di Tarakan. Gitu. Terus yang bapak tadi pas siapa namanya? Pak Bakri. Pak Bakri ya. Bakri. Bakri aja Pak ya. Bakri. Ini sekretaris Pak ya. Ya. Jadi resminya bapak ini sebagai ketua adat gitu Pak ya. Iya, iya. Adat Lembaga tiga. adat. Lembaga adat. Orang lembaga adat. Gitu. Baik Bapak, Pak Haji dan Muhammad Ali dan Pak Bakri sebagai sekretaris dari lembaga adat Indo, kami mengucapkan terima kasih banyak Pak ya atas waktu Bapak mau datang ke sini diwawancara. Ini dalam rangka supaya persatuan Pak di di antara suku dan agama ini itu ada saling menghormati Pak, baik melaksanakan ibadahnya, melaksanakan kegiatan keagamaan itu yang menjadi kepentingan kita bersama Pak. Bukan kepentingan saya aja, tapi kepentingan kita semua. Jadi sekali lagi yang terima kasih dan insya Allah kami angkat ini ke dalam tulisan dan kami tuangkan di dalam istilah sekarang ini Pak YouTube Pak. YouTube itu bisa ditonton orang seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Orang bisa buka. Nah ini tugas ini kami tuangkan dalam bentuk itu tadi Pak. TikTok, kemudian YouTube. Kita tinggal setelahnya. Dan juga saya juga kami juga mengucapkan terima kasih. Iya. Luar biasa Pertemuannya dia. Iya itu Bapak. Jadi Mudah-mudahan Bapak panjang umur, Amin. sehat kan Pak ya. kami juga mencoba Iya. dengan apa data-data yang kami sampaikan. Iya, tidak apa-apa. Kurang memuaskan. Ini poinnya sudah ketemu ini. Sebenarnya kami ini ada 2 sekretaris, satu Oh. di Yang kita
Nah, mohon maaf Pak, kita foto bareng dulu Pak.